Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Nining Anggreni Fatin SPD MPD, dan sungguh kami hormati teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Judul makalah kami yaitu Pendidikan Seumur Hidup. Pertama-tama, sebelum kita masuk dalam diskusi hari ini, pertama-tama saya mengajak kita semua, marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mana memberikan kita nikmat, yakni nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, dan nikmat kesehatan, sehingga bersama-sama kita dapat bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam, marilah kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mana mengantar kita dari alam kegelapan menuju alam terang yang seperti kita rasakan saat ini. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan, nama saya Werda Melisa Retop, dan di samping saya pemateri Labila Rumodar, yang di samping kiri saya tak perlu buang-buang waktu saya berikan kepada ketua atau pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan makalah kami tentang pendidikan seumur hidup. Pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat manusia, tidak terbatas pada usia, tempat, atau jenjang pendidikan formal. Artinya, seseorang dapat terus belajar sejak lahir hingga akhir hayatnya, baik melalui pendidikan formal, sekolah, non-formal, kursus hidup, pelatihan maupun informal, pengalaman hidup sehari-hari. Pendidikan seumur hidup, lifelong education, memandang bahwa manusia terus belajar dan berkembang di berbagai tahap kehidupan. Pembelajaran terjadi tidak hanya di institusi pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman hidup, pekerjaan interaksi sosial, dan berbagai aktivitas sehari-hari. Ada beberapa menurut para ahli tentang pendidikan seumur hidup. UNESCO 1972, pendidikan seumur hidup adalah seluruh kegiatan belajar yang dilakukan seseorang sepanjang hidupnya untuk mengembangkan potensi pribadi dan meningkatkan kualitas hidup. 2 Longroad 2003, pendidikan seumur hidup adalah pandangan bahwa belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi merupakan proses yang terus berlanjut selama seseorang hidup. Hartilar, pendidikan seumur hidup berarti setiap orang berhak untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja sesuai dengan kebutuhannya. B. Tujuan pendidikan seumur hidup. Ada 5 tujuan. Yang pertama, mengembangkan kemampuan dan pengetahuan secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan kualitas hidup individu. 3. Membentuk manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. 4. Menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. 5. Meningkatkan kesadaran sosial dan moral.
Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Poin berikutnya yaitu C, strategi pendidikan seumur hidup. Strategi pendidikan seumur hidup adalah upaya atau langkah-langkah yang direncanakan untuk mendorong setiap individu agar terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hayatnya, baik melalui pendidikan formal atau non formal. Di sini ada beberapa poin, yaitu contoh strategi pendidikan seumur hidup. Yang pertama, belajar mandiri. Yang kedua, mengikuti pendidikan non formal. Yang ketiga, belajar melalui kegiatan sosial dan masyarakat. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk belajar sepanjang hayat. Yang kelima, pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan seumur hidup dalam berbagai prestasi. Pendidikan seumur hidup atau development. Pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Pendidikan seumur hidup adalah proses belajar yang berlangsung terus-menerus sejak seorang lahir hingga akhir nyatanya. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga, masyarakat, dan tetap sampai kerja. Ada 5 poin. Perspektif individu dalam pandangan individu. Pendidikan seumur hidup adalah usaha seorang untuk terus mengembangkan potensi diri agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan meningkatkan kualitas hidup. 2. Orientasi pendidikan dari sisi pendidikan. Pendidikan seumur hidup dipandang sebagai suatu sistem yang mencakup pendidikan formal. 3. Orientasi sosial. Dari orientasi sosial, pendidikan seumur hidup disanggup sebagai alat untuk membangun masyarakat yang sedang belajar potensi dan berkarakter. 4. Orientasi ekonomi. Dalam pandangan ekonomi, pendidikan seumur hidup dilihat sebagai investasi sumber daya manusia. 5. Orientasi kultural budaya. Dari sisi budaya, pendidikan seumur hidup berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai tradisi yang identitas bangsa sekaligus membuka diri terhadap kemajuan global. Baik, kita lanjut di poin E tentang 4 pilar pendidikan. 4 pilar pendidikan adalah konsep ini menjelaskan bahwa pendidikan harus mencakup 4 dimensi utama agar manusia dapat berkembang secara utuh, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga terampil, berakhlak, dan mampu hidup berdampingan dengan orang lain. Di sini ada keempat pilar tersebut yang meliputi 1. Belajar untuk mengetahui, 2. Belajar untuk melakukan, 3. Belajar untuk hidup bersama, 4. Belajar untuk menjadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, itulah hasil materi kami. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Dibatasi pertanyaannya 3 pertanyaan. Terima kasih kepada moderator kelompok 3 yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Wasina Kaimudin. Di sini saya akan menjawab perwakilan dari kelompok 6. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Anda merancang program masyarakat yang dapat mendorong budaya belajar seumur hidup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan 23. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah terkait persoalan 5 poin yang tadi sudah dibaca. Dari kelompok mana? Ini apa ini mata kuliah apa? Bukannya hari menjadi pertanyaan saya persoalan tadi yang saudari Wahyuni sudah sempatkan berapa poin tadi tuh? Kalau tidak salah 5 poin. Coba saudara Wahyuni
tolong jelaskan kembali dan berikan dari 5 poin itu salah satu contoh saja persoalan 5 poin tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Halimatus Syadiah dari kelompok 2. Di sini pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan pendidikan seumur hidup? Terima kasih. Judulnya bagaimana? Bunyi pertanyaannya yaitu bagaimana Anda merancang program masyarakat yang mendorong budaya belajar seumur hidup. Cara merancang program masyarakat yang mendorong budaya belajar seumur hidup. Pendekatan ini bisa diterapkan di desa, kelurahan, komunitas, organisasi, atau lingkungan kerja. Yaitu yang pertama, melalui dari analisis kebutuhan komunitas. Yang kedua, tetapkan visi dan tujuan program. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran yang beragam. 4. Gunakan teknologi sebagai penguat pembelajaran. 5. Libatkan banyak pengakuan kepentingan. 6. Ciptakan kebiasaan belajar melalui budaya komunitas. 7. Metode pembiayaan berkelanjutan. 8. Monitoring dan evaluasi berkala. Sudah. Apakah saudari Wasina sudah paham? Saya izin kepada moderator. Di sini saya memberikan tanggapan sedikit kepada yang bersangkutan. Jika yang dijawab dari beberapa yang dijawab oleh Zoratul tidak bisa masyarakat tidak bisa mengikuti apa yang Anda jelaskan tadi. Apakah Anda punya cara lain untuk melakukan program-program yang akan dijelaskan kepada masyarakat? Baik, sekian dan terima kasih. Ini saya akan menjawab yang lebih detail. Yang pertama yaitu melalui dari analisis kebutuhan komunitas, lakukan pemetaan kebutuhan, yaitu apa masalah utama masyarakat, misalnya literasi digital, keterampilan kerja, pendidikan orang dewasa. Yang berikutnya itu sumber daya apa yang sudah ada, perpustakaan, balai warga, relawan, sekolah internet. Itu poin yang kedua, tetapkan visi dan tujuan program. Contoh visi, mewujudkan masyarakat yang aktif belajar, terbuka terhadap perubahan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan berkelanjutan. Tujuannya yaitu meningkatkan akses pembelajaran informasi dan formal. Yang kedua, membangun kebiasaan belajar rutin. Poin yang ketiga yaitu merancang kegiatan pembelajaran yang beragam agar lapisan masyarakat merasa cocok buat kegiatan yang fleksibel, yaitu kegiatan informal. Yang pertama, klub membaca atau pojok literasi. Yang kedua, belajar sambil praktik, misalnya workshop kerajinan. Yang ketiga, kelas berbagi ilmu antar warga. Terima kasih kepada saudara Zoratul. Saya sangat puas dengan penjelasan Anda. Sekian dan terima kasih. Acang atau Hasan Rumah 3, mohon perhatiannya, saudari Rumnia akan menjawab pertanyaan Anda. Udah bilang. Jelaskan 5 poin dari pendidikan seumur hidup dan berikan prioritas itu. Perspektif individu dalam pandangan individu, pendidikan seumur hidup adalah usaha seseorang untuk terus mengembangkan potensi diri agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang meningkatkan kualitas hidup. 2.
Prestasi pendidikan dari sisi pendidikan seumur hidup, pandangan sebagai suatu sistem yang mencakup pendidikan formal. 3. Prestasi sosial dari prestasi sosial, pendidikan seumur hidup dianggap sebagai alat untuk membangun masyarakat yang sadar belajar. 4. Prestasi ekonomi. Dalam pandangan ekonomi, pendidikan seumur hidup dilihat sebagai investasi sumber daya manusia. 5. Prestasi kultural dari sisi budaya, pendidikan seumur hidup berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai tradisi dan identitas sebangsa. Dan contohnya mencakup fokus pada pandangan karakter melalui pembentukan kepribadian dan nilai-nilai moral anak, keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif dunia belangkan setiap siswa. Itu saja yang berikan. Oke, makasih Mbak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn. Pertanyaan yang itu, apa yang dimaksud dengan pendidikan seumur hidup? Yang pertama, pendidikan seumur hidup adalah proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat manusia, tidak terbatas pada usia, tempat, atau jenjang pendidikan formal, hingga akhir hayat, baik melalui pendidikan formal, sekolah non formal, kursus pelatihan, maupun informal, pengalaman hidup sehari-hari. Tujuan pendidikan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi manusia secara terus-menerus sepanjang hayatnya agar mampu beradaptasi, berkembang, dan berkontribusi dalam kehidupan pribadi, sosial, serta profesional. Strategi pendidikan seumur hidup adalah upaya atau langkah-langkah yang dirancang untuk mendorong setiap individu agar terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hayatnya. Contoh strategi pendidikan seumur hidup: belajar mandiri, mengikuti pendidikan non formal, belajar melalui kegiatan sosial dan masyarakat, pemanfaat teknologi untuk belajar sepanjang hayat, pendidikan keluarga dan lingkungan. Mungkin itu saja, waktu saya kembalikan kepada moderator. Dari Saudari Nabila, apakah Saudari Ririn sudah paham? Terima kasih.